Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ibu Yuli, dalam Yuli Education Channel YouTube. Masih belajar bahasa Indonesia untuk kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan teks cerpen. Pembahasan kali ini khusus mengenai ciri kebahasaan cerpen. Ciri kebahasaan cerpen yang akan Ibu jelaskan kali ini ada 9 poin. Yang pertama, kata ganti persona, gaya bahasa atau majas, diksi, penggunaan kalimat naratif, deskriptif dan dialog, kata sifat, kalimat langsung dan tidak langsung, kalimat retoris, kata keterangan, dan denotasi, konotasi. Yuk kita mulai dengan kata ganti atau persona. Ada 3 jenis kata ganti, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Tiga-tiganya terbagi lagi menjadi kata ganti tunggal maupun jamak. Untuk kata ganti orang pertama, yang tunggal, contohnya saya, yang jamak, kami. Untuk kata ganti orang kedua, yang tunggal, contohnya kamu, dan jamak, kalian. Sedangkan untuk kata ganti orang ketiga, contoh kata ganti tunggalnya yaitu dia, sedangkan yang jamak mereka. Pada teks cerpen, kita juga sering menemukan ciri kebahasaan yang kedua, yaitu majas. Apa sih majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Jenis majas yang akan Ibu jelaskan ada 3, yaitu simile, metafora, dan personifikasi. Simile ini merupakan gaya bahasa yang sebenarnya berbeda, 2 hal yang berbeda, namun sering dianggap memiliki persamaan. Untuk gaya bahasa ini, dia menggunakan kata-kata penghubung seperti ibarat, bagaikan, laksana. Sebagai contoh, wajahnya cerah dan indah, bagaikan rembulan yang bersinar di malam hari. Pada kalimat tersebut, ada bagian yang disamakan, seperti wajah disamakan dengan rembulan. Kemudian ada kata penghubung seperti bagaikan di dalam kalimat tersebut. Inilah contoh majas simile. Majas berikutnya yaitu metafora. Majas ini melukiskan suatu perbandingan namun secara langsung. Contoh pada kalimat Dewi Malam mulai menampakkan wajahnya untuk menyinari bumi. Pada penggunaan majas metafora ini dianggap semua orang sudah mengerti dari metafor atau perbandingan yang digunakan. Contoh pada kata Dewi Malam. Dewi Malam merupakan metafor dari kata bulan. Nah, dalam penggunaan kalimatnya, metafor ini langsung digunakan tanpa menggunakan perbandingan dengan kata aslinya. Personifikasi adalah suatu gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau benda hidup yang bukan manusia seperti hewan dan tumbuhan, sehingga seolah-olah benda tersebut,
hewan atau tumbuhan dapat bersikap layaknya seorang manusia. Contoh, aroma masakan Mama pagi ini menggoda para tetangga di sekitar rumah. Aroma masakan bukanlah manusia, namun ada kata menggoda di dalam kalimat tersebut sehingga aroma masakan seolah-olah berlaku seperti manusia yang dapat menggoda. Ciri kebahasan yang ketiga yaitu diksi. Diksi adalah seleksi kata-kata untuk mengekspresikan ide dan perasaan kita. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat sebuah cerita atau puisi, di dalam pikiran pasti kita akan berusaha keras untuk memilah dan memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan yang kita maksud. Jika kita ingin menyatakan bahwa sungai itu bersih, bisa saja untuk mengindahkan kita tidak menggunakan kata bersih, melainkan jernih. Ciri kebahasan berikutnya yaitu kalimat naratif, deskriptif, dan dialog. Ketiga jenis ini selalu kita temukan dalam sebuah cerpen. Ciri naratif adalah dalam cerpen, karena dia berupa kisah, tentunya memiliki kalimat-kalimat yang sifatnya naratif, yaitu makna pengisahan suatu cerita atau kejadian. Contoh, ada suatu kejadian, dua saudari tiri Cinderella mendapat sebuah undangan pesta dari istana kerajaan. Lalu pada undangan tersebut, pangeran kerajaan mengajak dansa wanita yang disukai. Jadi ciri naratif ini menunjukkan ada suatu kejadian, yaitu saudari tiri Cinderella mendapatkan undangan dari pangeran kerajaan. Sedangkan untuk ciri deskriptif merupakan penggambaran terhadap kata-kata yang jelas dan terperinci. Objek yang digambarkan bisa berupa rasa, warna, corak, benda, tempat. Contoh, ini ada deskripsi tentang kelas dalam sebuah cerita. Meskipun kelas yang kami tempati tidak begitu luas, hanya sekitar 7 x 6 meter persegi, tetapi kelas ini sangatlah bersih dan nyaman untuk proses pembelajaran. Sedangkan kalimat dialog yaitu percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih. Dalam cerpen biasa kita temui namun tidak dominan. Contoh, hai Enggar, Buddha, apa kabar? Sapa Rahma. Alhamdulillah, baik. Enggar pun menjawab. Ciri kebahasan yang berikutnya adalah kata sifat atau adjektiva. Adjektiva merupakan suatu kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, serta benda. Contoh, Aida adalah gadis tercantik di kelasnya. Kata tercantik ini merupakan adjektiva atau kata sifat. Ciri kebahasan berikutnya adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diambil secara langsung oleh pembaca tanpa melalui apapun dan sama persis dengan apa yang dikatakan oleh pembicara. Contoh, coba kamu bertanya pada dia, kata Dani. Dia pasti tahu jawabannya.
Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita atau menyampaikan kembali apa yang telah diucapkan oleh orang lain dengan gaya bahasa sendiri. Contoh, Dani mengatakan kepadanya untuk bertanya pada dia yang pasti tahu jawabannya. Itu kalian bisa lihat perbedaan antara kalimat langsung yang langsung berubah menjadi kalimat tidak langsung. Ciri kebahasan ketujuh, yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban karena jawabannya pada umumnya sudah diketahui bersama atau setiap orang sudah mengetahui jawabannya. Sebagai contoh, bukankah membohongi orang tua adalah dosa besar? Contoh ini adalah contoh kalimat retoris, tidak memerlukan jawaban karena setiap orang pasti tahu jawabannya. Ciri kebahasan cerpen berikutnya yang ke-8 adalah kata keterangan atau adverbia. Adverbia adalah suatu jenis kata yang sifatnya memberikan keterangan atau penjelasan terhadap semua golongan kata, baik kata kerja, kata sifat, maupun kata bilangan, serta mampu juga memberikan penjelasan terhadap isi semua kalimat. Kata keterangan ini terbagi lagi menjadi beberapa. Di sini Ibu akan menjelaskan 7 jenis kata keterangan, yaitu kata keterangan tempat. Apa sih keterangan tempat? Menjelaskan informasi tentang suatu tempat atau lokasi. Contoh, ayah menjemur sepatu di teras. Kata di teras merupakan kata keterangan tempat. Yang kedua, kata keterangan waktu. Menunjukkan informasi berlangsungnya sesuatu pada waktu tertentu. Contoh, besok siang saya akan berangkat. Besok siang merupakan jenis keterangan waktu. Kata keterangan yang ketiga yaitu keterangan alat. Keterangan alat ini menjelaskan tentang alat apa yang digunakan seseorang dalam melakukan sesuatu. Contoh, ayah berangkat kerja dengan mobil. Dengan mobil menunjukkan alat yang digunakan ayah untuk bekerja. Yang keempat, kata keterangan syarat, yaitu keterangan yang menjelaskan tentang hubungan persyaratan. Contoh, seandainya kamu tidak berbohong, aku pasti memilihmu. Ada syarat, yaitu jika ingin dipilih olehnya, maka orang tersebut tidak boleh berbohong. Keterangan yang kelima, yaitu keterangan sebab, yaitu keterangan tentang penyebab mengapa sesuatu hal bisa terjadi. Contohnya, ayah marah karena Azriel bertengkar dengan adiknya. Penyebab ayah marah adalah Azriel bertengkar dengan adiknya. Ditandai dengan adanya penggunaan kata hubung karena. Sedangkan yang keenam adalah kata keterangan cara. Kata keterangan cara ini menunjukkan tentang cara melakukan sesuatu. Contoh, Nina berjalan dengan hati-hati. Cara Nina berjalan dengan hati-hati. Maka dengan hati-hati adalah masuk kata keterangan cara. Kata keterangan yang ketujuh yaitu keterangan tujuan. Keterangan ini menunjukkan tentang maksud dari hal yang dilakukan. Contoh, Alvin belajar agar menjadi pandai. Tujuan Alvin belajar yaitu agar menjadi pandai. Cirinya adalah penggunaan kata hubung agar.
Nah, ciri kebahasaan yang terakhir yang terdapat dalam cerpen yang hendak Ibu jelaskan adalah denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna kata yang sebenarnya. Contoh, kata kepala pada kalimat kepalanya botak. Sedangkan konotasi adalah makna kata yang tidak sebenarnya atau bersifat kias. Contoh, kata kepala pada kalimat ia menjadi kepala rumah tangga. Di sini bisa kalian lihat perbedaan. Kata kepala untuk yang pertama kepalanya botak itu digunakan arti kepala yang sebenarnya, yaitu organ tubuh manusia paling atas. Sedangkan untuk yang contoh kata kepala rumah tangga, ini bukan arti kepala sebagai organ manusia, hanya sifatnya tetap berada paling atas. Kepala rumah tangga yaitu orang yang memimpin dalam rumah tangga. Tentu letaknya paling atas atau tinggi. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa komen, like, and share video ini. Serta bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Juga follow Instagram yulipriatin13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.